Islam, ada perda syariah kanun, ada rumah zakat Baitul Mal, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Baitul Mal, dengan penerapan syariat Islam bentuk modern. Kita tidak bercerita tentang kasus kolonial Imam Al-Mawardi tahun 450 Hijrah yang ketika itu pemilihannya dengan cara demokrasi. Yang umat sekarang sedang bingung. Satu kelompok mengatakan demokrasi ini kafir tauhid. Maka kalau dia maaf kasar, kalau babi tidak mungkin melahirkan anak kambing. Akhirnya memiliki kepribadian ganda. Bagaimana mungkin kita bisa berislam di negara demokrasi? Tapi kita kemudian memahami bahwa ini kesepakatan umat untuk memilih seorang pemimpin. Dan ketika dia memilih dengan mencoblos saat pileg, pilpres, pilkada, itu adalah bentuk kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demokrasi bisa menjadi baik, tapi demokrasi bisa menjadi tidak baik. Bicara keberhasilan syariat Islam di Indonesia, maka Aceh menjadi barometer ukuran standar. Di mana-mana saya ceramah, Anda ingin selamat dari riba, beralihlah ke bank syariah. Anda ingin meniru bank syariah, tidak perlu belajar lama-lama, beli tiket, datang ke Aceh, copy paste saja. Wahai bupati, wahai gubernur, wahai pemegang saham, amal bupati gubernur bukan baca yasin. Amal bupati gubernur bukan sholat duha. Itu amal orang awam. Amal kalian yang punya jabatan bagaimana merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Mati kalian wahai gubernur bupati, mengalir amal pahalanya. Yang sudah saya sampaikan ini, saya tidak ingin ketika mereka sampai kemari ternyata mereka menjumpai pegawai bank syariah tapi tidak mengerti syariah. Seperti seorang anak muda merantau ke Jakarta, niat awalnya mau jadi foto model. Gagal jadi foto model, ikut kontes dai, menang jadi ustaz. Setelah jadi ustaz baru bingung karena tak bisa baca kitab. Sementara sudah diundang orang, sudah dipopulerkan, sudah menjadi bintang iklan. Kita tidak ingin Aceh menjadi model syariat, tapi yang duduk di dinas syariat orang tak mengerti syariat. Yang menjadi pegawai syariat tidak mengerti syariat. Yang paling celaka 12, bahwa kemana-kemari Ustaz Somad berkata, kalian kalau mau melihat penerapan syariat Islam datanglah ke Aceh. Ternyata bupati, gubernur, pejabat, wali kota, DPR jauh dari syariat. Terlalu banyak caci maki, sumpah serapah. Dari mana kita mulai? Alhamdulillah, terpilihlah ketua pengurus yang peduli. Puncak daripada keberhasilan Turki, ekonominya habis, politiknya tumbang, tarekat-tarekat dibubarkan, masjid dirubah jadi museum, azan dirubah menjadi bahasa Turki, hancur 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tapi ada satu yang lupa dia hancurkan, Madrasah Imam wa Khatib. Dari Madrasah Imam wa Khatib inilah lahir Najmuddin Erbakan, lahir Tayyip Erdogan. Belajar kita dari Turki, maka mungkin dalam bidang ekonomi kita jatuh, politik kita kalah, tapi ada satu bibit hijau yang tumbuh, itulah dia Dayah. Dan Dayah ini alhamdulillah disatukan Allah hati para pemimpinnya, bersatu dalam lembaga bernama Hudan. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang tunduk kepada Huda ini hanya orang-orang muttaqin saja. Amin. Abdul Somad hanya sekedar berbagi cerita keberhasilan Aceh, maka berhasil pula Abdul Somad bercerita tentang syariat Islam ke seluruh Indonesia. Bahkan bisa dibawa cerita ini kalau diundang nanti ke Patani, Thailand Selatan, ke Singapura, ke Brunei Darussalam. Kalian wahai ulil amri, politikus, ingin melihat ekonomi, pendidikan, datang kalian ke Dayah. Bahasa Arabnya mantap, bahasa
tauhid, fisika, biologi, kimia, nahwu, balaghah, mantik, bayat, arut, qawafi ada dalam kepala mereka. Masalah ekonomi jangan diajari. Bang Aceh yang pertama. Masalah politik tidak usah bercerita masalah politik. 1267 Sultan Malikul Saleh sudah menguasai Nusantara dengan politik Islamnya. Al-Imamul Adil, Khalifah yang adil. Maka apa yang akan kita gagas ke depan semuanya berawal dari pendidikan. Abdul Somad tablik akbar, habis tablik akbar orang pulang lapangan kotor, sampah berserakan. Tapi setelah tablik akbar itu diharapkan orang tua memasukkan anak ke daya. Kata sebagian orang menjinakkan buaya senang, yang payah itu menjinakkan pawang-pawang buaya. Alhamdulillah di Aceh kita bertemu dengan yang namanya inti pemikiran pawang-pawang itu disatukan dalam sebuah lembaga bernama Lembaga Besar Tastafi. Tasawuf, tauhid, fikih. Tasawufnya tasawuf sunni bukan falsafi. Tauhidnya Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Buah pikiran dari Tastafi disosialisasikan ke masyarakat oleh lembaga grassroots kelas bawah bernama Sirul Muqtadin. Lalu kemudian pondok-pondok pesantren, daya-daya diikat dengan suatu ikatan bernama Huda. Maka saya secara struktural, secara teori sudah berhasil dilihat, tinggal lagi ke depan. Cerita tentang Aceh akan saya bawa ke Riau, saya bawa kemanapun tempat berceramah. Hai kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat, dari ulama, para kiai, para buya, para cendrik pandai, kalau kalian mau menyatukan pemikiran, tiru Tastafi di Aceh. Kalau mau disosialisasikan ke masyarakat, tiru Sirul Muqtadin. Ustaz sudah buat? Belum, saya baru ceritanya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Alhamdulillah ada dinas daya yang mengurus masalah daya pesantren alim ulama kita. Adapun masalah dana, hadir pula bernama Rumoh Aceh yang menjadi rumahnya orang kaya, orang miskin. Yang kaya bingung duitnya mau dibuang kemana, yang miskin bingung mencari uang untuk sekolah anaknya. Dipertemukan orang kaya dan orang miskin dalam sebuah atap bernama Rumoh Aceh, rumah dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita. Kita tidak meninggalkan istana megah, yang kita tinggalkan adalah sistem. Meninggal kita, tapi sistem ini akan berjalan insyaallah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.